SMA kelas 11. Masih semangat bukan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas seluas-luasnya tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Sebagai pemanfaatan sumber daya alam, diantaranya yaitu yang pertama ada sumber pangan. Makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras. Sejumlah daerah mengkonsumsi jagung, ubi jalar, talas, sagu, dan singkong sebagai makanan pokok. Terdapat 400 jenis buah-buahan, 370 jenis tanaman penghasil sayur, 70 tanaman berumbian, dan 55 jenis tanaman penghasil rempah-rempah, antara lain cengkeh, pala, merica, dan ketumbar. Yang kedua, ada sumber protein hewan. Hewan yang ada di darat, air tawar, dan air laut. Contohnya, kambing, kelinci, sapi, ayam, ikan bandeng, ikan lele, kerang, belut, kepiting, rajungan, dan udang. Yang ketiga, ada sumber kosmetik. Yang pertama, ada kemuning, alpukat, bengkoang, dan beras yang bisa digunakan sebagai lulur untuk menghaluskan kulit. Selanjutnya ada urang-aring, pandan, mangkokan, minyak kelapa, dan lidah buaya yang bisa digunakan bagi penghitam rambut dan pelumas. Selanjutnya ada bunga melati, mawar, kenanga, cendana, dan kemuning yang dapat dimanfaatkan sebagai wewangian. Yang keempat, ada sumber sandang. Antara lain ada pisang hutan atau abaka, rami, kenaf, sisal, dan jute yang digunakan untuk membuat kain. Lalu ada tanaman labu air yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan kosmetika dan tanaman wen untuk membuat pakaian wanita. Selanjutnya ada kulit hewan yang dapat dijadikan tas dan lain-lain, yaitu kambing dan sapi. Ada juga ulat sutra untuk pembuatan kain sutra. Selanjutnya ada kulit sapi untuk sepatu, bulu, burung untuk pembuatan aksesori pakaian. Yang kelima ada sumber papan. Sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan kayu sebagai bahan untuk pembuatan rumah. Ada beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya, yaitu kelapa, jati, nangka, meranti, rasa mala, keruing, kayu ulin, dan bambu. Di Pulau Timor dan Alor, daun lontar dan gebang dimanfaatkan untuk membuat atap dan dinding rumah. Jenis tumbuhan palem juga dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah di Kalimantan dan di Sumatera. Yang keenam, ada aspek budaya. Penduduk Indonesia yang menghuni Kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang tinggi. Terdapat sekitar 350 etnis dengan agama dan kepercayaan, budaya, serta adat istiadat yang berbeda. Dalam menjalankan upacara ritual keagamaan dan kepercayaannya, penyelenggaraan upacara adat dan pesta tradisional seringkali dimanfaatkan beragam jenis tumbuhan dan hewan.
beberapa upacara ritual keagamaan dan kepercayaan, pesta tradisional, dan upacara adat, yaitu budaya wikar atau ziarah kubur, yaitu menggunakan bunga kenanga, mawar, madu, dan kandi. Yang kedua, ada upacara kematian Toraja, menggunakan berbagai jenis tumbuhan untuk memandikan jenazah seperti daun kelapa, pisang, limau, dan rempah-rempah. Selanjutnya, upacara ngaben di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung atsiri yang berbau harum. Di antaranya ada melati, kenanga, cempaka, sirih, pandan, dan cendana. Umat Nasrani menggunakan pohon cemara untuk perayaan Natal. Yang ketujuh, ada sumber obat-obatan. Selain keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai untuk obat-obatan, di Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan, sebagian 940 jenis adalah tanaman obat dan 250 jenis tanaman obat digunakan dalam industri obat-obatan. Jenis tanaman dan hewan obat yaitu buah merah untuk mengobati kolesterol tinggi, diabetes, dan mengobati kanker. Mengkudu yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Pinang, kulitnya dijadikan sebagai obat malaria. Lebah, madunya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ular dapat digunakan sebagai obat penyakit gatal dengan menggunakan daging dan lemaknya. Nah, begitulah beraneka ragam pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber daya alam. Untuk materi konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia khususnya, kalian dapat membuka pada link yang telah kami sediakan di deskripsi box ya. Lalu kalian diminta untuk mengerjakan UKBM 5. Linknya juga terdapat di deskripsi box. Nah, bagaimana pembelajaran pada pertemuan kali ini? Menyenangkan bukan? Selamat mengerjakan ya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Alam adalah sumber kekayaan yang terbesar pada sebuah negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.